Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Syahla Fauzia dengan NIM 2401100521235 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran berbasis visual dan internet dengan topik atau materi tentang siklus hidup hewan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Poppy Anggraini, MPD. Halo anak-anak, mari mengenal siklus hidup hewan serta upaya pelestariannya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua benda yang ada di dunia ini yang bisa tumbuh dan juga berkembang. Tumbuh itu berfokus pada perubahan ukuran makhluk hidup, seperti bertambahnya tinggi maupun berat badan. Sedangkan berkembang berfokus pada perubahan kemampuan, seperti menjadi bisa berbicara, berpikir, berlari, dan masih banyak lagi. Contoh dari makhluk hidup adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernapas dan bergerak. Makhluk hidup bernapas untuk mengambil oksigen guna menghasilkan energi bagi tubuh. Energi ini digunakan untuk bergerak, baik berpindah tempat secara aktif pada manusia dan hewan, maupun gerak pasif pada tumbuhan yang mengikuti stimulus dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan nutrisi sebagai sumber energi utama untuk bertahan hidup. Nah, yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Pengeluaran zat ini sangat penting, karena jika tertimbun dapat menjadi racun bagi organisme tersebut. Lalu yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses pertambahan ukuran fisik yang bersifat permanen, sedangkan berkembang adalah proses pematangan fungsi organ tubuh. Keduanya terjadi seiring berjalannya waktu menuju kedewasaan. Yang kelima, berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi guna menghasilkan keturunan yang baru. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk melestarikan jenisnya agar terhindar dari kepunahan. Dan yang terakhir, peka terhadap perangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan iritabilitas atau menerima dan menanggapi stimulus lingkungan, seperti cahaya atau sentuhan yang berfungsi untuk beradaptasi dan melindungi diri. Lalu, apa sih siklus makhluk hidup? Siklus makhluk hidup adalah urutan tahap-tahap yang dilalui oleh makhluk hidup, dari mulai lahir, tumbuh besar, punya anak, sampai berakhir masa hidupnya, dan terus berulang untuk keturunannya. Selanjutnya, apa sih siklus hidup hewan? Siklus hidup hewan adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan, mulai dari mereka lahir atau menetas, sampai mereka tumbuh dewasa dan memiliki keturunan lagi. Bayangkan, seperti sebuah roda yang terus berputar, setelah satu putaran selesai, putaran baru akan dimulai lagi oleh anak-anaknya. Itu sebabnya disebut siklus. Nah, selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis siklus hidup hewan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ametamorfosis, dan yang kedua yaitu metamorfosis. Pertama yaitu ametamorfosis, yang merupakan siklus hidup di mana hewan tidak mengalami perubahan bentuk sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Bentuk tubuh anak dan induknya serupa, hanya berbeda pada ukuran saja. Contohnya yaitu kucing, sapi, gajah, dan masih banyak lagi. Nah, gambar kucing tersebut merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami siklus hidup ametamorfosis. Yang kedua yaitu metamorfosis, yang merupakan perubahan bentuk tubuh hewan secara bertahap sejak lahir atau menetas sampai menjadi hewan dewasa, sehingga bentuk hewan saat masih kecil sangat berbeda dengan saat sudah dewasa. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna, terdiri dari 4 tahap perubahan bentuk yang sangat kontras, dimulai dari telur, lalu menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan berakhir sebagai imago atau hewan dewasa. Contohnya yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, gambar tersebut merupakan hewan kupu-kupu, yang dimana merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis sempurna. Lalu yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yang hanya melalui 3 tahap tanpa fase kepompong. Hewan muda yang menetas memiliki bentuk yang sudah mirip dengan induknya, namun berukuran kecil dan belum bersayap. Contohnya yaitu belalang, kecoa, dan capung. Gambar kecoa tersebut merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir tentang upaya pelestarian hewan yang dilakukan sebagai tindakan menjaga agar setiap jenis hewan bisa terus hidup, tumbuh, dan berkembang biak dengan baik di alam. Contohnya yaitu dengan menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar namun menanam pohon, serta menyayangi dan memelihara hewan.